Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul reaksi adisi pada eugenol. Sebelum pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang, yaitu ada Malia Anas dengan NIM 43014200006. Yang kedua ada Dewini Ama Kamila dengan NIM 43014200021. Yang ketiga ada saya sendiri Jeriwati dengan NIM 43014200031. Dan yang terakhir ada Nurmala Indah dengan NIM 43014200047. Yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, kita masuk pada latar belakang. Reaksi adisi sendiri merupakan reaksi yang melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Reaksi ini terbatas pada senyawa tidak jenuh, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon atau alkena dan ikatan rangkap 3 karbon-karbon atau alkuna. Elektron dalam ikatan pi dapat bereaksi dengan suatu elektrofil sehingga disebut sebagai adisi elektrofilik. Ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom seperti karbonil atau imin menyebabkan atom karbon bermuatan parsial positif sehingga mudah diserang oleh nukleofil. Oleh karena itu, adisi pada ikatan rangkap 2 pada karbon heteroatom merupakan adisi nukleofilik. Tanaman cengkeh atau Eugenia aromaticum adalah tanaman perkebunan yang ada di Indonesia dan memiliki kandungan manfaat yang sangat banyak. Minyak atsiri pada daun cengkeh dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, makanan, dan kimia. Minyak atsiri daun cengkeh ini dapat melalui penyulingan uap tanaman cengkeh. Komponen utama dari minyak cengkeh adalah senyawa terpenoid berupa eugenol dengan kadar 70% hingga 90%. Eugenol merupakan senyawa yang berupa cairan tak berwarna atau kuning pucat dan berbau spesifik. Memiliki manfaat sebagai stimulan, antiseptik, antiemetik, antipasmodik, estetik lokal, dan karmadinatik. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana mekanisme reaksi adisi pada eugenol. Yang kedua, bagaimana kinetika reaksi adisi pada eugenol. Yang ketiga, bagaimana energetika dari reaksi adisi pada eugenol. Dan yang keempat, bagaimana menganalisis hasil perhitungan eugenol menggunakan Hyperchem. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui mekanisme reaksi adisi pada eugenol. Yang kedua, mengetahui kinetika dari reaksi adisi pada eugenol. Yang ketiga, mengetahui energetika dari reaksi adisi pada eugenol. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hasil perhitungan eugenol menggunakan Hyperchem. Pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam kimia organik, reaksi adisi elektrofilik merupakan reaksi pemecahan ikatan rangkap pi dari suatu senyawa kimia serta pembentukan dua ikatan sigma yang baru. Substrat dari reaksi adisi elektrofilik ini harus mengandung dua ikatan rangkap atau tiga ikatan rangkap. Salah satu contoh dari reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi eugenol dengan asam sulfat. Nah, di mana pada reaksi ini dihasilkan kemungkinan dua produk, yaitu produk A dan produk B seperti gambar yang sudah tertera di video. Tahap pada mekanisme reaksi adisi elektrofilik meliputi dua tahap. Tahap yang pertama adalah serangan elektrofil terhadap ikatan pi yang membentuk karbokation. Kemudian tahap yang kedua adalah serangan nukleofil terhadap karbokation. Untuk yang pertama adalah mekanisme reaksi adisi eugenol pada kemungkinan produk yang A. Pada tahap 1 ini terjadi serangan elektrofil terhadap ikatan pi, kemudian
mengalami keadaan transisi 1 sehingga terbentuk karbokation serta hasil sampingnya berupa ion HSO3-. Kemudian pada tahap 2 terjadi serangan nukleofil terhadap karbokation lalu melewati keadaan transisi 2 sehingga terbentuklah produk akhir berupa 2-metoksi 4,2-sulfonat fenol. Kemudian mekanisme yang kedua adalah pada kemungkinan produk yang B. Tahapannya sama seperti pada kemungkinan produk yang A, yaitu pada tahap yang pertama adalah serangan elektrofil terhadap ikatan B yang kemudian mengalami keadaan transisi 1 sehingga terbentuklah karbokation serta hasil sampingnya berupa ion HSO3-. Kemudian pada tahap 2 adalah serangan nukleofil terhadap karbokation, kemudian mengalami keadaan transisi 2 sehingga terbentuklah produk akhir berupa 2-metoksi 4,1-sulfonat fenol. Pada umumnya, reaksi adisi mengikuti aturan Markov-Nikov yang menyatakan bahwa penambahan asam protik pada alkena akan menyebabkan atom hidrogen terikat pada atom karbon dengan substituen alkil yang lebih sedikit. Sedangkan halida atau X akan terikat pada atom karbon yang memiliki substituen lebih banyak. Sesuai aturan Markov-Nikov, adisi HOSO3H ini juga berlaku hal yang sama, di mana nukleofil HSO4- ini akan terikat pada atom karbon yang lebih tersubstitusi atau pada atom karbon yang mengikat gugus alkil yang lebih panjang. Pada reaksi adisi eugenol dengan asam sulfat ini, atom karbon yang lebih tersubstitusi adalah pada mekanisme reaksi yang A. Sehingga produk utama yang dihasilkan reaksi ini adalah 2-metoksi 4,2-sulfonat fenol. Baik, selanjutnya adalah kinetika reaksi adisi pada eugenol. Reaksi adisi elektrofilik memiliki kinetika yang sama dengan reaksi eliminasi unimolekuler atau I1. Dengan demikian, kinetika reaksi adisi elektrofilik pada tahap penentuan laju reaksi bergantung pada mekanisme reaksi adisi elektrofilik, yaitu pada tahap pembentukan karbokation. Pada mekanisme unimolekuler hanya melibatkan satu molekul substrat, sehingga persamaan laju reaksinya adalah reaksi orde 1. Pada sintesis senyawa eugenol dengan asam sulfat, persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut, di mana laju sama dengan K dikali dengan konsentrasi C10H12O2. Selanjutnya ada energetika reaksi adisi pada eugenol. Elektrofilik adalah suatu istilah untuk reagen yang tertarik pada elektron. Elektrofil merupakan zat yang bermuatan positif yang mendekati suatu pusat gugus yang kaya akan elektron. Jadi, reaksi adisi elektrofilik terjadi apabila gugus pertama menyerang ikatan rangkap reaksi elektrofil. Reaksi adisi elektrofilik ditemukan pada senyawa karbon yang mengandung ikatan rangkap antara dua karbon maupun pada senyawa yang mengandung gugus karbonil. Diagram energi reaksi adisi elektrofilik dapat disebut juga mekanisme laju reaksi yang terjadi pada suatu reaksi. Diagram energi reaksi adisi elektrofilik memiliki dua puncak transition state yang dibatasi oleh pembentukan intermediate karbokation. Tingkat energi intermediate lebih tinggi dibandingkan tingkat energi alkena awal. Tetapi keseluruhan reaksi adalah eksergonik di mana delta G0 bernilai negatif. Tahap pertama, protonasi alkena menghasilkan intermediate kation berjalan relatif lambat. Akan tetapi, sekali terbentuk, karbokation tersebut dengan cepat bereaksi dengan nukleofil dan menghasilkan produk akhir reaksi adisi. Berikut dapat dilihat diagram energetika pada reaksi adisi eugenol, di mana terdapat dua keadaan transisi. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Penggunaan software HyperChem untuk menghitung energi reaksi pada senyawa eugenol. Yang pertama yaitu perhitungan awal substrat eugenol, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 50.707,3 kilokalori per mol, dengan energi ikatan sebesar minus 30.010,7 kilokalori per mol. Selanjutnya yaitu ada perhitungan energi keadaan awal dari asam sulfat, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 34.699,1 kilokalori per mol, dengan energi ikatan minus 593,68 kilokalori per mol, dengan gradien 0,09. Yang ketiga yaitu ada perhitungan energi keadaan transisi pertama antara eugenol dengan asam sulfat, yaitu energi totalnya dihasilkan sebesar minus 83.104,009 kilokalori per mol, dengan energi ikatan minus 3.141,56 kilokalori per mol, dengan gradien 0,09. Selanjutnya yaitu ada perhitungan energi karbokation hasil antara, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 48.755,19 kilokalori per mol, dengan energi ikatan yaitu sebesar minus 2.635,4 kilokalori per mol, dengan gradien 0,0983. Selanjutnya ada perhitungan energi nukleofil HSO4, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 34.737,008 kilokalori per mol, dengan energi ikatan minus 631,621 kilokalori per mol, dengan gradien 0,08 kilokalori per mol. Selanjutnya yaitu ada perhitungan energi keadaan transisi kedua antara karbokation hasil antara dengan nukleofil HSO4, yaitu energi totalnya sebesar minus 82.768,45 kilokalori per mol, dengan energi ikatan minus 3.068,8 kilokalori per mol, dengan gradien 35,9. Selanjutnya yaitu ada perhitungan energi produk, yaitu dihasilkan energi total sebesar minus 82.846 kilokalori per mol, dengan energi ikatan sebesar minus 3.147,3 kilokalori per mol, dengan gradien 0,072. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan sendiri, yaitu reaksi adisi merupakan reaksi yang melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Pada reaksi adisi elektrofilik, eugenol akan menghasilkan produk berupa 2-metoksil 4,2-sulfonat fenol karena nukleofil HSO4 akan terikat pada atom karbon yang lebih tersubstitusi. Reaksi adisi elektrofilik memiliki kinetika yang sama dengan reaksi eliminasi unimolekular atau E1. Persamaan laju reaksi sintesis senyawa eugenol dengan asam sulfat dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu laju reaksinya sama dengan K dikali konsentrasi C10H12O7. Proses isomerisasi alil-benzena pada senyawa eugenol merupakan reaksi yang sebenarnya hanya menggeser posisi ikatan rangka pada gugus alkenil ke posisi konjugasi pada cincin benzen. Dari pengaplikasian menggunakan software HyperChem pada senyawa 2-metoksil-4-fenol, diperoleh energi total pada keadaan awal sebesar minus 50.707,3 kilokalori per mol, dan energi total pada keadaan transisi awal senyawa 2-metoksil-4-fenol sebesar minus 83.104,009 kilokalori per mol, sedangkan nilai energi total pada keadaan transisi kedua sebesar minus 82.768,459 kilokalori per mol, dengan energi total pada keadaan akhir yaitu produk adisi berupa senyawa 2-metoksil-4,2-sulfonat fenol sebesar minus 82.846,981 kilokalori per mol. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.